Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dermawan dan kaya. Namanya harum dalam sejarah Islam karena kekayaannya yang melimpah, namun lebih karena kemurahan hatinya yang tak tertandingi. Ia adalah seorang pedagang sukses, bahkan ketika hijrah ke Madinah tanpa membawa harta apapun, dalam waktu singkat ia bangkit dan menjadi salah satu orang terkaya di antara kaum muslimin. Namun yang luar biasa bukan sekadar kekayaannya, tetapi bagaimana ia membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ia tidak ragu menginfakkan jutaan dinar untuk Islam. Bahkan ketika Nabi meminta bantuan untuk perang Tabuk, ia pernah menyumbangkan 700 ekor unta lengkap dengan muatannya untuk membantu kaum muslimin. Bayangkan betapa besarnya sumbangan itu di masa tersebut. Ia juga rutin membantu kaum miskin, membebaskan budak, dan menopang janda serta anak yatim. Bahkan, ia dikenal sebagai orang yang diam-diam membantu orang lain tanpa mengharap imbalan. Ketika wafat, Abdurrahman bin Auf meninggalkan warisan luar biasa, namun lebih dari itu ia meninggalkan teladan tentang bagaimana kekayaan sejati adalah apa yang diberikan, bukan yang disimpan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga sambil merangkak karena hisap hartanya yang banyak, tapi itu adalah pujian, karena hartanya adalah ladang amal. Mari kita jadikan Abdurrahman bin Auf sebagai inspirasi, bahwa kekayaan sejati adalah ketika harta menjadi alat untuk membantu umat, bukan sekadar simbol kekuasaan. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah yang pertama kali menumpahkan darah musuh di jalan Allah, seorang pemanah ulung, panglima yang tak gentar, dan seorang kekasih Allah yang doanya tak tertolak. Beliau masih sangat muda ketika memeluk Islam. Namun, semangatnya menyala, keberaniannya tak tertandingi. Ia termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika perang pecah, Sa'ad berada di barisan terdepan. Dalam perang Uhud, dia berdiri di sisi Nabi, memanah tanpa henti, dan Nabi bersabda, "Panahlah, wahai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu." Sa'ad bukan hanya seorang pejuang, tetapi seorang hamba yang doanya menembus langit. Saat ia berdoa, bumi bergetar. Ketika ada yang menganiayanya, ia cukup berdoa dan Allah membalasnya segera. Ketika diutus memimpin pasukan ke Persia, Sa'ad menunjukkan kejeniusannya. Dalam perang Qadisiyah, ia memimpin kaum muslimin menuju kemenangan besar atas kekaisaran Persia. Kemenangannya bukan karena jumlah pasukan, melainkan karena tawakal kepada Allah. Ia sakit saat perang, tapi tetap memimpin dengan doa dan strategi. Saat wafat dalam damai, bukan di medan perang. Namun, jasanya abadi dalam sejarah Islam. Ia adalah pahlawan sejati dalam medan perang, dalam doa, dan dalam keteguhan iman. Namanya tertulis dengan tinta emas dalam sejarah. Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pemanah Rasulullah, sang pemimpin, sang mustajab doanya. Kita mengenangnya bukan sekadar karena keberaniannya, tapi karena hatinya yang selalu terpaut kepada Allah. Di tengah para sahabat Rasulullah, ada satu nama yang dikenal sebagai pemegang rahasia, dialah Hudzaifah bin Al-Yaman. Ia bukan hanya sahabat biasa, tapi seorang yang diberi pengetahuan tentang fitnah-fitnah besar yang akan menimpa umat Islam. Hudzaifah adalah satu-satunya sahabat yang diberitahu Nabi tentang nama-nama orang munafik. Ketika yang lain bertanya tentang kebaikan, Hudzaifah bertanya tentang keburukan agar ia bisa menghindarinya. Rasulullah pernah berkata, "Aku tahu siapa saja orang-orang munafik," dan Hudzaifah juga tahu betapa beratnya amanah itu. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah aku termasuk di antara mereka?" Dan Hudzaifah menjawab dengan diam, itulah caranya menjaga rahasia. Hudzaifah memahami bahwa fitnah tak hanya datang dari luar, tapi bisa muncul dari dalam umat. Ia menggambarkan tanda-tanda zaman, ketika amanah dikhianati dan pemimpin tak lagi peduli kepada rakyat. Ketika Nabi wafat, Hudzaifah tak hanya diam, ia mengingatkan para pemimpin tentang bahaya perpecahan dan penyimpangan. Suaranya bukan yang paling lantang, tapi isinya paling dalam. Ia berbicara dengan ilmu dan hikmah. Hudzaifah wafat dalam kesunyian, tapi warisan ilmunya tentang fitnah tetap hidup. Ia mengajarkan bahwa untuk menghadapi zaman gelap, kita butuh cahaya ilmu dan hati yang waspada. Ia adalah penjaga rahasia dan pelita bagi umat.
Dalam gemilang sejarah Islam, nama Abu Musa al-Asy'ari bersinar sebagai lambang kepemimpinan yang cerdas dan hati yang penuh keikhlasan. Seorang sahabat Nabi yang tidak hanya unggul dalam ilmu, tapi juga dalam strategi di medan perang. Abu Musa dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Dengan suara merdunya, ia membacakan ayat-ayat Al-Quran yang menggetarkan hati, sekaligus mengobarkan semangat pasukan di garis depan. Dalam setiap pertempuran, ia tampil bukan hanya sebagai komandan, tapi juga sebagai pengayom, mengutamakan musyawarah dan keadilan. Saat diangkat menjadi gubernur di Basrah dan kemudian di Kufah, Abu Musa menghadapi tantangan besar pemberontakan, konflik internal, dan serangan dari luar. Namun dengan kecerdasan strategi, ia mampu menenangkan gejolak, membentuk pasukan yang disiplin, dan memenangkan pertempuran tanpa menebar kebencian. Salah satu kecerdasan Abu Musa tampak saat Perang Siffin. Ia berusaha keras mencegah pertumpahan darah lebih lanjut dengan menawarkan jalan damai, menunjukkan bahwa baginya, kemenangan sejati bukan hanya mengalahkan musuh, tapi menyelamatkan umat dari perpecahan. Kepemimpinannya dikenal karena sifat rendah hati dan keadilan yang luar biasa. Ia tidak pernah memperkaya diri dari jabatan dan selalu mendahulukan rakyat. Ketika menghadapi keputusan sulit, Abu Musa mengandalkan istikharah, musyawarah, dan kebijaksanaan, menjadikannya teladan abadi bagi generasi sesudahnya. Abu Musa al-Asy'ari, seorang pemimpin yang menggabungkan keberanian, kecerdasan, dan iman dalam setiap langkahnya. Sejarah mencatat namanya bukan hanya sebagai pejuang, tetapi sebagai mercusuar kebijaksanaan dalam kegelapan zaman. Di masa keemasan Islam, ketika iman masih murni dan hati dipenuhi cahaya, berdirilah seorang pria yang dikenal karena kemurahan hatinya. Namanya Sa'ad bin Ubadah, seorang pemimpin dari kaum Ansyar dan sahabat setia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bukan hanya seorang pemuka, ia adalah lambang kebaikan. Ia memberi tanpa diminta, menyantuni tanpa ragu. Rumahnya terbuka untuk siapa saja, orang miskin, musafir, dan siapapun yang membutuhkan. Bahkan sebelum Islam, ia dikenal sebagai tuan rumah yang dermawan. Setelah memeluk Islam, kedermawanannya makin melimpah bukan karena harta, tapi karena cinta. Setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dukungan, Sa'ad selalu menjadi yang pertama berdiri. Ia menawarkan bukan hanya harta tapi dirinya. Dikatakan bahwa pintu rumahnya selalu terbuka, dan hatinya bahkan lebih luas. Kedermawanan sejati bukanlah memberi saat kita punya lebih, tapi memberi saat kita tak sanggup melihat orang lain menderita. Itulah Sa'ad bin Ubadah, sebuah warisan kasih, sebuah nama yang terukir di hati mereka yang pernah ia bantu. Sa'ad bin Ubadah, jiwa dermawan dari Madinah.